Organisasi kehidupan dalam bumi dimulai dari yang namanya molekul. Molekul ini adalah kumpulan dua atau lebih atom yang membentuk sifat dari suatu zat. Kedua, ada organel, yaitu struktur kecil yang terbentuk dari berbagai macam molekul. Contohnya adalah kloroplas. Ketiga, sel merupakan unit terkecil dari struktur makhluk hidup. Contohnya sel eukariotik ya. Jadi sel ini merupakan struktur terkecil penyusun suatu tubuh makhluk hidup. Contohnya itu ada sel prokariotik, eukariotik, sel hewan, sel tumbuhan, dan lain sebagainya. Keempat adalah jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu bagi tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan epidermis, dan lain-lainnya. Kelima adalah organ, yaitu kumpulan jaringan yang berbeda dan melakukan fungsi tertentu yang lebih besar lagi. Contohnya adalah organ ginjal, organ otak, ada lagi seperti hati, pankreas, paru-paru, dan lain sebagainya. Keenam adalah sistem organ. Keenam adalah sistem organ, yaitu sekumpulan organ yang berbeda yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Contohnya sistem organ saraf, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem kekebalan tubuh. Ketujuh adalah populasi, yaitu sekumpulan organisme sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya populasi manusia di daerah Jakarta. Kedelapan, komunitas, yaitu sekumpulan spesies yang hidup saling bergantung dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya populasi singa betina yang memburu populasi rusa. Kesembilan, yaitu ekosistem, merupakan paduan dari faktor genetik dan abiotik. Contohnya ekosistem hutan hujan tropis yang di dalamnya banyak hewan dan tumbuhan. Yang terakhir yaitu bioma, merupakan suatu wilayah kehidupan yang mencakup vegetasi dan fauna dengan suatu iklim tertentu. Jadi di sini ditanya, pada tubuh proses pertukaran gas antara oksigen dengan karbon oksida, antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi di dalam paru-paru, terjadi di dalam paru-paru. Jadi paru-paru ini adalah suatu tingkat apa? Seperti itu yang ditanyakan. Dan di sini telah kita bahas tadi bahwa organ itu adalah sekumpulan jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu yang lebih besar. Dan fungsi dari paru-paru adalah untuk pertukaran O2 dan CO2. Berarti menjalankan fungsi yang berbeda dan yang lebih besar lagi, yaitu pertukaran CO2 dan oksigen dalam tubuh. Jadi paru-paru ini dapat kita simpulkan masuk ke dalam suatu kelompok organ.